Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Saudaraku sahabat LC rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, rahmat serta keberkahan untuk kemudian menjalani kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas agamanya, yaitu Islam, jalan yang lurus, hingga kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya di surganya kelak insyaallah. Sahabat LC rahimanillahu wa iyyakum, dimanapun Anda sekalian berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita dalami, ya, kaji kembali sebagai seorang muslim. Dan tema itu adalah seputar rukun Islam yang pertama, yaitu tentang syahadatain. Saudaraku sahabat LC rahimanillahu wa iyyakum, bahwa sebagai seorang muslim tentu kita tidak asing dengan istilah syahadatain, karena itu adalah rukun Islam yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan sebagai pondasi dasar dari keislaman kita. Tanpanya, yaitu tanpa dua kalimat syahadat ini, maka tidak akan pernah diterima setiap amal ibadah kita dalam bentuk apapun, kalau kita tidak kemudian meyakini dan mengimplementasikan terhadap kandungan dari syahadatain ini. Karena syahadatain ini adalah merupakan gerbang keimanan dan keislaman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang belum masuk ke dalam Islam, ketika dia hendak memasuki agama Islam dikatakan sah ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat yang Allah Subhanahu wa taala tuntut. Ini adalah sebagai pintu gerbang, di mana setelah pengucapan kedua kalimat syahadat tersebut, saudara-saudara kita yang bukan Islam akan menjadi seorang muslim secara sah dan resmi. Dengan ini kemudian mereka dituntut untuk menegakkan, mengamalkan, ya, segala macam syariat yang terkandung sebagai konsekuensi dua kalimat syahadat itu. Saudara-saudaraku sahabat LC rahimanillahu wa iyyakum, syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu adalah redaksi kalimat syahadat yang kemudian harus diucapkan sebagai seorang muslim yang menjadi pintu gerbang dari keselamatan seorang manusia dan menjadi jaminan masuk jannahnya seorang manusia karena sebab dua kalimat syahadat yang diucapkannya ini. Kalau kita memperhatikan, dua kalimat syahadat ini terdiri dari dua rangkaian kalimat. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu disebut juga sebagai syahadatut tauhid, yaitu persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, keilahiyahan Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karenanya, kalimat syahadat yang pertama berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yaitu aku bersaksi, aku meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa
La ilaha illallah. Ya, terjemahan yang tepat untuk kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus demikian? Ya, terjemahannya yang tepat. Kalau kalimat itu, ya, jika kalimat itu hanya diartikan sebatas tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini berkonsekuensi pada pemahaman bahwa berarti setiap Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri. Karena setiap yang disembah adalah Allah. Nah, itu konsekuensi dari makna tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena realitanya banyak ya zat-zat yang dipertuhankan khususnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang paling tepat kata para ulama, kalimat atau definisi dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling tepat. Kenapa? Di antara Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia atau hamba-hamba Allah, hanya ada satu yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara penyembahan yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disembah dengan cara yang dia kehendaki sendiri. Itulah makna dari hakikat la ilaha illallah. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah bukan Tuhan sesungguhnya. Sehingga menyembahnya adalah sebuah kesyirikan, ya ini lawan dari at-tauhid itu sendiri, yang kemudian dinafikan, ditolak dalam kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian ya kita dapat mengartikan ya bahwa syahadah la ilaha illallah itu mengandung komitmen seseorang yang mengucapkannya, ya itu dia harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak membiarkan sedikit pun celah untuk menghambakan dirinya kepada makhluk. Disinilah hakikat dari syahadatut tauhid. Ya, syahadat tauhid. Nah, dari sini kemudian kita akan menemukan ya rukun-rukun yang terbangun di atas dua kalimat ini yang harus dipenuhi, ditunaikan rukun-rukunnya oleh setiap muslim. Ada dua rukun yang membangun dari kalimat syahadat yang pertama, khususnya la ilaha illallah. Apa itu? Yaitu ya kalimat itu harus diucapkan dengan penuh keyakinan dalam rukun yang pertama, yaitu penolakan atau an-nafyu. Apa yang dimaksud dengan penolakan? Penolakan dari seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus meyakini dan menolak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu adalah batil, tidak benar. Ya, kita harus meyakini atau mengkufuri seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang diklaim sebagai Tuhan ya oleh para makhluk, khususnya dari kalangan manusia. Nah, ini konsekuensi yang pertama, itu an-nafyu atau penolakan. Nah, ini tergambar dalam kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Nah, adapun rukun yang kedua itu adalah penetapan, menetapkan, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang disembah dengan benar. Tuhan pencipta alam semesta yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu tergambar dari kalimat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rukun yang kedua, yaitu al-itsbat atau penetapan. Nah, dua rukun ini harus ada dalam keyakinan seorang muslim ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sebagai hal yang harus ditunaikan. Oleh karenanya,
saudaraku, sahabat Elsi rahimani Allah wa iyyakum, bahwa di dalam kalimat syahadat yang pertama ini, yaitu syahadat tauhid, mengandung konsekuensi untuk kita sebagai pengucapnya, itu orang muslim yang mengucapkan syahadat yang pertama ini, untuk berkomitmen ya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepadanya. Baik itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sembelihan kurban kita, doa kita. Itu kita hanya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian terkandung dalam doa iftitah kita dan juga di dalam ayat Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, sembelihan yang aku sembelih, ya, hidup dan matiku hanya aku persembahkan untuk lillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, di sini satu. Jadi mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen yang konsekuensinya yang kedua adalah berkomitmen untuk menjauhkan diri, baro'ah, minasyirki wa ahlihi, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Apa itu? Yaitu menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan zat selain Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi dia menyembah Allah, sisi lain dia meyakini adanya oknum makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan persembahan. Itu hakikat syirik. Ya, ini harus dijauhi karena konsekuensi dari kalimat ya la ilaha, ya, itu adalah menjauhi, berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah dan menolak serta mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian ya saudara-saudaraku, sahabat Elsi rahimani Allah wa iyyakum, yang terkandung juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bit-tagut." Ya, barang siapa yang mengkufuri, menolak untuk beriman, ya, menyembah kepada tagut. Apa itu? Sembahan-sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman, yakin, ya, dia hanya beribadah billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang demikian, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh pada tali uqdah, yaitu ikatan yang simpul yang sangat kuat, al-wuthqa. Yang dimaksud kata para ulama al-urwatil wuthqa adalah la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan al-urwatil wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Yang kufur terhadap sembahan-sembahan selain Allah, menolaknya, tidak berlepas diri kepadanya, tidak menyembahnya, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempercayai Allah sebagai Tuhan dan juga mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka orang seperti ini termasuk, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, al-urwatil wuthqa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, kemudian saudaraku, sahabat Elsi rahimani Allah wa iyyakum, bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah ini merupakan sebab bagi seseorang yang mengucapkannya dan menunaikan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu menjadi sebab dihapuskan seluruh dosa-dosa orang tersebut. Kalau sekali lagi dia beriman dengan benar, yakin terhadap kalimat tersebut dan menunaikan seluruh konsekuensinya. Nah, ini dibuktikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam,
innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, innaka law ataitani, seandainya, sesungguhnya jika engkau mendatangiku biqarabil ardi khataya, dengan kesalahan sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak membawa kesyirikan sekecil apapun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka aku akan datangi kalian dengan maghfirah, ampunan sepenuh bumi itu pula. Artinya dosa-dosanya dihapus semua. Ini keagungan dari kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Dengannya seorang hamba akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Bahkan kalau dia seandainya datang kepada Allah dengan dosa yang sangat banyak, tapi tidak diselingi dengan dosa syirik, maka pasti Allah akan mengampuninya. Nah, ini satu kemuliaan dan keutamaan dari kalimat syahadah yang pertama. Adapun kemudian kalimat syahadat yang kedua yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaitu, dan bahwasannya saya bersaksi, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ini kalimat syahadat yang kedua. Ya. Maka dengan itu berarti kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada di dalam keyakinan ketika mengucapkan kalimat syahadat ini, di dalam jiwa seorang muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, manusia biasa yang dia tidak memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan ilahiyah. Artinya dia adalah manusia biasa. Tetapi satu sisi dia juga adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, dimuliakan. Tidak boleh direndahkan. Ya, kehormatannya, derajatnya tidak boleh. Tapi satu sisi dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua rukun yang harus terbangun, yang harus diyakini ya bagi seorang yang mengucapkan kalimat syahadat yang kedua. Ya, sekali lagi, rukun yang pertama mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, manusia biasa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita pada umumnya. Dia makan, dia minum, dia istirahat, dia menikah, ya, dia beranak, ya, cucu, ya. Kemudian dia tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, dia tidak mengetahui hal-hal yang gaib secara asalnya demikian. Di dalam surat Al-A'raf 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat ini, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su." Dan sekiranya jika aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, nggak akan diusir oleh kaumnya, ya, nggak akan hidup serba sulit, ya, demikian. Itu nggak akan, kata Rasulullah, kalau dia mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, dia akan terbebas dari kesulitan-kesulitan duniawi karena dia mengetahui yang gaib. Tapi tidak nyatanya. Ana, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf 188, "In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan
dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk mengucapkan ini. Aku nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudarat, tidak pula aku mengetahui yang gaib, karena aku hanyalah nabi yang diutus untuk memberikan peringatan dan juga membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini status kehambaan Rasulullah SAW. Adapun rukun yang kedua yaitu tadi, bahwa syahadat Muhammad Rasulullah mengandung pengertian bahwa kita ya beriman, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk atau kepada seluruh umat manusia dan jin. Dan beliau adalah merupakan nabi dan rasul terakhir, tidak ada nabi dan rasul setelahnya yang Allah utus. Nah, ini konsekuensi atau rukun yang kedua dari syahadat wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut juga dengan syahadat Muhammadiyah. Ya, persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan juga rasulnya yang terakhir yang diutus. Tidak ada lagi nabi dan rasul terakhir selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada konsekuensi yang dituntut atas rukun yang kedua ini, maka berkonsekuensi dia sebagai seorang rasul adalah untuk diikuti, ya, setiap perintahnya dilaksanakan. Ini konsekuensinya. Larangannya ditinggalkan. Apa-apa saja yang dia informasikan tentang kabar-kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diimani, dipercaya, tidak boleh didustakan. Dan juga dia harus diikuti, dijadikan contoh dalam mengaplikasikan, mengamalkan seluruh amalan ibadah yang Allah syariatkan kepadanya. Nah, ini tercakup di dalam rukun syahadat Muhammadiyah yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan standar ketaatan, rumusan ketaatan. Yang mentaati Rasul, perintah dan larangannya, tunduk patuh kepadanya, maka dia hakikatnya telah mentaati Allah. Karena representasi dari perintah dan larangan Allah itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ibadah yang Allah tuntut atas hamba agar dipersembahkan kepada Allah. Caranya itu pun sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus ikuti dia. Ikuti setiap cara yang dia lakukan untuk beribadah kepada Allah. Maka dia dijadikan suri teladan. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam suratul Ahzab ayat ke-21. Dia berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu berzikir kepada Allah. Itu orang-orang beriman, itu sifat-sifatnya. Ya, jadi teladan bagi orang-orang yang beriman dalam apa? Dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kemudian menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah tersesat ya dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Dan amalan ibadah yang dia lakukan ketika tidak mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan Allah tolak. Artinya tidak diterima.
Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam agama kami, ya, dalam agama Islam maksudnya, yang tidak ada asalnya, dasar dalil tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut, perkara tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat mengerikan sekali gitu ya. Karena kenapa? Dia tidak konsekuen dengan kalimat syahadat yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ternyata di dalam praktek ibadahnya tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dia menyelisihi, tidak mau taat terhadap perintah Rasul SAW. Ya, senantiasa bermaksiat, yang dilarang oleh Rasul dilanggar. Diberitakan nggak dipercaya. Ya bagaimana kemudian dua kalimat syahadat itu akan bermanfaat bagi dirinya, karena dia mengucapkan tapi tidak menjalankan konsekuensi dari apa yang diucapkan dari syahadatnya tersebut. Oleh karena itu, saudaraku, sahabat LC rahimanillahu wa iyyakum, maka di sini syahadat memiliki peranan penting di dalam agama Islam. Tadi ya di awal mukaddimah saya katakan dia adalah dasar, pondasi. Hal ini sebagaimana yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW, wa iqamis salat wa ita'iz zakah, ya, tsumma akhirul hadis. Ya, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, bangunan Islam itu terdiri atas 5 pokok perkara. Yang pertama adalah pondasinya, yaitu dibangun di atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Ini dasar, nih pondasi dari sebuah bangunan. Bayangkan ya, kalau seandainya bangunan tidak ada pondasinya, bagaimana pilar-pilar, tiang-tiang atau tembok-tembok itu akan berdiri kokoh dan tegak di atas tanah? Gak mungkin. Dan tidak bisa disebut bangunan juga, karena dia pasti akan roboh-roboh lagi. Gak akan tegak itu bangunan. Oleh karenanya, salah satu dari unsur pokok sebuah bangunan besar, dan ini adalah bangunan Islam yang megah, yang luas, yang mulia, yang agung, ya, maka pondasinya pun harus benar-benar kokoh dibangun di atas pondasi yang sangat agung, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah. Maka kita harus memperkokoh terus kandungan-kandungan, yaitu dengan menjalani konsekuensi syahadat tadi yang sudah disebutkan. Itu cara mengokohkan pondasi ini sehingga kita teguh di dalam meyakini setiap ucapan persaksian yang kita lakukan dalam mempersaksikan dua kalimat syahadat ini. Di dalam kandungan tauhidnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ataupun kandungan keyakinan ya terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan dengan menuhankan dia, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menuhankan Isa ibnu Maryam ya sebagai Tuhan, melampaui batas kemanusiawiannya, kehambaannya. Ini tidak boleh ya. Maka Rasul harus diposisikan sebagai manusia, tetapi sebagai manusia yang Allah muliakan sebagai seorang Rasul, maka dia harus dimuliakan. Cara pemuliaannya gimana? Cara menghormatinya bagaimana? Ini tadi. Pertama, apa yang dikhabarkan oleh dia harus kita imani, yakini. Misalkan kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu. Ya, terus tanda-tanda hari kiamat yang akan datang. Tentang kisah Isra Mi'raj yang nggak bisa dinalar oleh akal kita yang terbatas. Itu harus diimani. Ya, perintahnya harus dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Cara-cara beribadahnya dicontoh, diikuti. Nah, ini konsekuensinya. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Apa itu keuntungannya? Sebagai penutup, maka Rasulullah SAW di dalam 2 redaksi hadis, ya, ini menginformasikan bagi orang-orang yang berkomitmen untuk menunaikan konsekuensi 2 kalimat syahadat ini. Yaitu yang pertama, di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiruhu kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, barang siapa yang akhir perkataannya, yaitu sebelum dia meninggal ketika sakaratul maut, dia menutup perkataannya itu dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Kenapa? Ya gini ya, di akhir ketika kita sakaratul maut itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu akan terucap bagi orang-orang yang senantiasa berkonsekuen selama hidupnya itu untuk menunaikan kandungan dua kalimat itu. Kalimat syahadat tauhid dan syahadat Muhammadiyah. Baru dia kemudian dimudahkan oleh Allah kalamnya, lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini sesuatu hal yang sulit bagi orang-orang yang dulunya gak pernah atau nihil atau bahkan jarang sekali menunaikan konsekuensi kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jaminan surga, ya. Ini besar sekali karena ini adalah miftahul jannah. Kunci surga. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini saya akan bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa banu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqq wa annan naru haqq adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyati sya'." Barang siapa yang mengucapkan bersaksi, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah semata, la syarikalahu, tidak ada syarik sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan juga rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa banu amatihi, bahwasannya Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga anak, ya, dari hambanya, wa kalimatuhu, dan juga kalimat alqaha ila Maryam, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan juga ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa annal jannah haq, dan dia bersaksi bahwasannya surga itu adalah benar adanya, wa annan nar haq, dan bahwasannya neraka itu benar adanya, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Maka orang yang demikian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah yang jumlah pintunya ada 8, dari mana saja dia memasuki jannah itu melalui pintu-pintu itu terserah dia. Nah, ini keutamaan dari kalimat syahadat la ilaha illallah dan wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pintu gerbang menuju keselamatan, yaitu masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah membebaskan serta mengampuni dosa-dosa hambanya seluruhnya dan membebaskan dia dari siksa api neraka. Saudaraku, sahabat LC rahimani Allah wa iyyakum, demikian apa yang bisa disampaikan yang sedikit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan ini sebagai pengingat kembali kepada kita akan hakikat dari syahadatain, dua kalimat syahadat, dan kita dapat kemudian terus menggali, menunaikan seluruh konsekuensi yang ada di dalamnya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menjadikan syahadatain yang kita sudah ucapkan dan tunaikan konsekuensinya sebagai sebab kita, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi dan dari setan mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.